Match semifinal pertama kita di hari ini, Best of 5 Series. Drafting phase-nya sudah selesai. Di antara kedua tim ini siapa yang akan mendapatkan game yang pertama? Entah itu RRQ Sena atau Onyx Prodigy. Jadi kita mau tes dulu suaranya, kita mau tes dulu semangatnya. MCL Arena, mana suaranya? Wow. Widih, mantap. Yes. Mantap. Menang Grand Final, kalah di Eval. Wah, sulit. Ini soalnya satu langkah banget nih. Iya. Satu langkah dan gak ada lagi untuk second chance buat kedua-duanya. Yep. Jadi ini single elimination yang harus mereka maksimalkan. Tapi untuk sejauh ini, kalau ngelihat dari Purify yang dibawa oleh kedua belah gold laner, Om. Yap, sama-sama gold laner ya. Mid-nya bahkan gak pakai Purify sama sekali. Basic aman biasa dan juga Yuzong dengan emblem fighter. Dan juga ada Festival of Blood yang dipakai. Oke, Impure Rage ini menarik sih karena dari Fredrin sendiri. Dia membawakan satu Impure Rage, jadi akan ada efek heal jelasnya untuk dia dengan 1% tambahan. Dan juga Trill masih tetap ada di sana ya untuk Fredrin ya. Jadi masih bisa ngepok damage untuk boynya. Sedangkan dari sisi Ians akan bermain defensif. Firmness ternyata yang dipakai. Jadi untuk firmness-nya memang menambahkan physical dan juga magic defense. Tapi tidak akan ada tambahan lagi dari adanya tambahan untuk adaptive attack yang biasanya dibawakan dengan kehadiran dari Trill. Tapi untuk Y-Force ya, Arlot. Ngelihat dari Arlot membawa Brave Smite juga ya. Dia mencoba untuk ngandelin dari durability-nya terhadap di dalam satu buah team fight. Tapi kalau ngelihat Arlot sekarang kayaknya udah nggak yang sudah durable itu nggak sih, Om? Biasanya Arlot itu masih ya, cuman kita bicara durability ya agak kurang ya. Karena damage-nya dia kan harus dari physical attack. Buset, diberantemin dan langsung menghilang. First blood menjadi milik RRQ Sena, begitu baik. Yep. Sempat tadi mundur, tapi tak kenapa maju lagi loh dia. Ini power juga sih hero dari Dairen-nya itu sendiri ya. Dengan Yuzongnya, tapi lihat bagaimana Yura nggak bakal dikasih space untuk masuk ke area Turtle. Ya, itu sangat susah nih untuk bisa masuknya. Lihat di depannya tadi ada Idok, terus juga mungkin kalau ada yang mau terbang ke atas masih ada Dairen juga. Yang masih nyimpen Black Dragon Form. Namun di depan yang berbeda kita lihat Toy-nya. Masih berhasil kabur lagi dengan satu Purify yang harus dia pop up. Itu Purify di-trigger karena memang sendirian juga ya. Mau gak mau harus mandiri dulu. Karena yang lain lagi set up menuju ke arah Turtle yang menjadi ya tabungan objektif di early game bagi RRQ Sena. Yap, dan Muscle Sphere tadi untuk mengecek saja. Untuk membuka di dalam rumput dan positioning dari Onyx Prodigy adalah mereka akan berusaha untuk membuat secepat mungkin Cypher ini bisa fed. Cover sedemikian rupa juga. Sedangkan ya taktik dari RRQ Sena mereka akan membiarkan saja. Toy dibiarkan sendirian, midnya mungkin akan coba dikuasai oleh Dan RRQ Sena. tertabrak sekarang membawa dan hilanglah sudah Yura. Lewat dari rumputan. Ada satu hambatan, dia lompatin dan selesai. Tapi sekarang 1v1 situation antara Yans dan juga pergerakan dimiliki oleh Boy. Boy cukup berani namun di bagian bawah tertariklah sudah Savero. Masih berhasil selamat. Ini sebenarnya kalau ngelihat dari pergerakannya Boy tadi dia ngambil ke arah purple buff ya. Purple buffnya dari Ian. Oh ya, mungkin dapat kali. Kecuri. Iya, keambil. Dan Ian semoga mau ya sebagai kompensasi dia juga harus bisa menukarkan dan untungnya tadi mereka masih sempat untuk dapetin si Yura ya tadi ya. Yura. Dan kali ini untuk perebutan dari kedua, misalnya dari kedua junglernya, bakal sama-sama dan masih pasif juga, sama-sama saling menunggu, menanti. Gak ada yang bisa membuka satu sama lain karena lihat bagaimana pertahanan yang dibangun juga untuk di area topnya. Karena dijaga dengan Arlot. Ini Arlot harus direspek dari sisi pemberian damage. Itu ya damage-nya kadang gak ke prediksi segede apa ya. Gak nyangka kan tiba-tiba. Gak nyangka gitu loh, gak ke expect. Tapi kalau ngelihat Rinsia ini menarik ya. Rinsia kan kemarin dapetin kemenangan kan di season lalu lawan RRQ Sena. Oh, iya. Sekarang dia ada di tim RRQ Sena. Betul. Sama Idok juga kan? Sama Idok ya benar. Oh, Idok juga. Sama Idok juga berdua. Oke. First item, Savero, Haskell. Belum membantu terlalu banyak tapi adalah langkah awal yang bagus untuk Onyx Prodigy. Mereka mengamankan Haskell. Nah lah, ada perpindahan dan sekarang waktunya mereka akan melakukan sebuah invasi lagi ke dalam area dari Turtle itu sendiri dan berubahlah sudah. Untuk Owen yang masih terjebak sendirian akankah dirinya masih sanggup bisa mengantarkan damage tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Tapi depannya berbeda, double kill. Berhasil didapatkan oleh Toy walaupun ada dua rekannya yang harus menghilang tapi di seberang. Begitu juga kejadiannya. Dua tukar dua ya antara Romer dan juga XP Lane-nya sama-sama. Tapi permasalahannya Onyx Prodigy, mereka punya sebuah keuntungan dengan secure karakter turtle-nya. Yap, dan dua marksman memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Tapi Savero kita tahu bagaimana dua item nanti akan membuat dia
bisa sustain juga. Dengan adanya Husklaw tadi sudah terlihat sustain, nanti di item kedua Berserker Fury dia akan jauh lebih sakit lagi. Dan hampir aja, hampir aja. nah ini dia, dimana positioning memang terlalu all in mungkin. Masuk dengan diversion tadi, dan positioning dari pemain-pemain Onyx Prodigy mereka tersebar dan gak ada yang bisa langsung difokus targetkan ke satu pemain. Ini Rinzianya yang kena tabrak tapi ada backup dari Ian juga ya. Shield Unity-nya nabrak, kalau enggak itu bisa hilang. Wah, berantem lagi di bawah ternyata, tapi Toy-nya masih free juga untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dimiliki. Tapi Toy-nya ditembak, untung masih berhasil selamat. Hampir saja satu pedang keadilan tadi menembus seluruh jiwa dan raga pemain-pemain dari RRQ Sena. Oh, Yura? Yura terlalu berani, terlalu beresiko. Yura harus mundur terlebih dahulu. Namun di tempat yang lain, coba lihat Boy-nya mencoba untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Rinzianya mengatakan damage yang cukup maksimal juga. Dan Toy hadir untuk bisa menambahkan lagi damage. Hingga membuat satu pergerakan yang dimiliki oleh Boy. Kebagilan dengan saja pada juga sekarang. Mereka masih ingin lebih. Mereka mau sebuah pertempuran. Ratalah sudah area bawah yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Wah, Dairon datang tepat waktu dengan komunikasi yang begitu baik. Satu diversion. Bahkan Dairon yang gak dibiarkan sendirian, Om. Yap, ada coveran tadi ya, karena diversion membawa 3 pemain juga. Sehingga sangat bebas tadi untuk Dairon yang sudah membuka Black Dragon Form. Dan terjagalah sudah untuk bottom turret milik RRQ Sena. Tadi terlalu overdrive memang Onyx Prodigy, mereka berusaha untuk masuk dalam. Dan Boy ternyata terjebak seorang diri. Wow, ini komunikasinya bagus banget ya. Betul. Itu komunikasi parah sih. Tuh Black Dragon Form lagi udah separuh jalan, dibuka juga diversionnya. Dan itu berarti ya menutup jalan keluar kan akhirnya dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Oke. Wow, RRQ Sena mereka punya modal untuk bisa melakukan dominasi. Walaupun kali ini Onyx Prodigy gak akan tinggal diam. Tertahu akan kembali di setup. Yep. Sementara sekarang kita lihat saja. Ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa player dari masing-masing tim. Tapi barusan Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Boy. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi, tapi masih ada Yura di bagian belakang. Owen dan juga Boy terjebak di tengah dari beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Sena. Owen yang berhasil mengantarkan damage cukup maksimal hingga membuat dari pergerakan daerah di bagian belakang berhasil dihancurkan. Tapi Yans berubahlah, sudah waktunya untuk cabut. Lari. Kabur dia langsung. Itu kombinasi yang bagus dari Onyx Prodigy. Ketika dia berusaha mendapatkan turtle tadi. Bukan hanya retribution dan juga Pressure Fight yang dipersiapkan ya. Tapi ada satu lagi, Astral Sphere di belakang. Jadi ada 3 source skill yang lebih membuat persentase mereka mendapatkan turtle. Ini besar banget. Yap. Dan kalau ngeliat dari segi itemizationnya ada Necklace of Durance menjadi item utama dari Yura. Dia nggak mau nih, pokingan damage dia nantinya bisa diantisipasi sama Idok. Iya, dan ini dia Husklaw Berserker ya. Sudah selesai buat si Savero. Dan Loyi-nya Divine Glaive untuk item yang kedua. Langsung ya? Iya, biasanya Blood Wings dulu gak sih? Atau bahkan mau NOD lagi. Betul. Bisa, biasanya pakai Enchanted Talisman sama NOD juga, utility build. Tapi memang mereka mungkin sadar ya, kurang damage gak sih? Iya. Tapi level 2 juga kan udah sakit sebenarnya kalau maksimalin pasifnya Loyi ya. Oke. Oke, di bagian topnya masih tarik dulu ya. Ini Savero butuh item juga. Rumputan adalah tempat paling aman sejauh ini untuk Savero ya. Iya. Berlindung di balik rumput dan dia masih punya Purify sebenarnya. Tuh. Poin plusnya buat Savero juga tadi untuk bisa bertahan ya, sustain. Yep. Untuk menerima damage. Apalagi tadi kelihatan banget bagaimana Dairon memang ini selalu menargetkan marksman. Dia ada di samping Savero. Iya, wah. Waduh, White Force oke, tapi final slash-nya menangkap ke arah satu player hanya saja. Tidak ada follow damage yang begitu maksimal. Bahkan sekarang Dairon-nya sudah siap untuk langsung join. Tapi Savero, sliding cycle udah terlihat. Dan sekarang waktunya dia menghajar habis-habisan. Dairon menjadi abang-abangan terdepan untuk bisa membackup seluruh rekannya di bagian belakang. Dan tertariklah sudah lagi pergerakan Boy. Tapi 5 player dimiliki oleh Sena, selamat semuanya. Yes, dan satu lagi kombinasi Minon, Fury, dan Black Dragon Form menjadi opener untuk RRQ Sena, bisa merenggut kembali keunggulan yang sempat diambil sama Onyx Prodigy. Nah ya, itu memang nggak bisa dihentikan, apalagi Black Dragon Form yang selalu mengarah ke Savero juga. Untungnya Purify tersedia ketika Petrify dipergunakan. Ini Boy benar-benar tidak dikasih tempat untuk bisa bergerak. Bahkan tuh sekarang pertempuran kembali terjadi, tapi Idoknya sedikit lagi yang tersisa. Boy aja berhasil dihancurkan, Dairon-nya gagal untuk bisa bergabung bersama dengan rekannya yang membuat dirinya pun menghilang di tempat tersebut. 2 tukar 1, tapi Lord bisa didapetin sama RRQ dan Ian. Oke, hampir saja, tapi damage yang dihasilkan oleh Savero. 1 hit terakhir. Wow, sempat masuk damage-nya. Sempat itu, bola-bola jahatnya itu masuk terakhir banget. Karena memang
Tadi ada satu inisiasi juga dari Owen ya, flicker dia dengan Earth Shatter. Flicker Shatter, angkat ke atas dan ada efek stun yang membuat akhirnya Xavero bebas melepaskan volley shot dia. Dan Lordnya memang masih berada di bagian top. Ini belum dibersihkan oleh Onyx Prodigy. Mau dikonteskan atau dibiarkan saja slow push karena yang berbahaya untuk Lord yang pertama di bawah menit yang ke-12 bukan Lordnya. Tapi super minion yang bisa diproduce nanti, yang bisa dihasilkan berkat kehadiran Lord ini. Oke. Ya tapi memang walaupun memang Lordnya tadi dapat tapi hilang 2, tapi perlahan-lahan Arcusena juga udah mulai regroup lagi kan, udah mulai spawn dan outer turret harusnya akan menjadi target terlebih dahulu selagi Lordnya ini menjadi fokus untuk Onyx Prodigy di area top lane. Ya, dan bakal bersihkan untuk Lordnya sekarang. Dan lihat berkat kehadiran dari Loyi ini Onyx Prodigy mereka agak ragu ya untuk buka rumput juga. Karena mereka sadar sewaktu-waktu ini isi rumputnya gak cuma 1, bisa 3 nanti di dalam. Dan itu yang memang harus dihindari oleh Onyx Prodigy dan reset dulu. Dari sisi ekonomi ini gak jauh beda ya. Arcusena unggul 800 ribuan tapi masih bisa kita kategorikan bisa dibalikan oleh Onyx Prodigy. Itu sempat ke detect gak sih? Revel gak sih? Sempat ke detect gak sih dengan Magic Centric? Oke. Tapi untuk sekarang mereka sepertinya belum ada pergerakan sama sekali dan pada akhirnya sejauh ini masih cukup Sabar dulu ya. Sabar Dulu ya. Karena memang Arcusena mereka harus cari positioning, mereka harus bisa menjaga terutama buat diversion yang dipakai oleh Rincia. Ini jangan sampai diversionnya kan kita tahu ini pedang bermata 2 juga ya. Benar. Bisa jadi bumerang deh. Bisa plus, bisa minus gitu. Bisa menghantarkan kemenangan atau bahkan ke jurang kematian ya. Betul. Pilih mana tuh. Tapi untuk ngelihat dari Toy-nya juga sebagai sumber damage tertinggi ya harusnya dari Arcusena. Ini penjagaan terus-terusan terjadi loh. Dipegangin dan juga ditemenin terus-terusan sama Rincia. Iya. Dan sekali lagi kalau dari Arcusena mereka mau initiate buat team fight ya mereka harus banget ini untuk mengandalkan Dairon juga. Dairon harus menjadi Black Dragon Form, wujud naganya dia ini untuk bisa memecah belah bagaimana tim fight untuk Onyx Prodigy. Karena kalau Xavero-nya sempat buat join team fight dan sempat untuk kasih damage misalnya ke Idok atau mungkin ke Rincia ini bakal bahaya banget. Karena damage dia sudah sangat cukup ya. Ada Malefic Roar loh, sudah dibuy. Langsung ya pada intinya Malefic Roar. Dia mau berusaha nge-meltdown ya. buset dengan ketahuan. hero-hero yang cukup durable juga dan Ian udah mulai menerima cicilan-cicilan dari Yura nih, poke damage-nya. Tapi ya untungnya memang ada healer ya. Ada motivation roar, tinggal dibisikin dikit, sembuh lagi. Dibisikin, ayo kamu bisa. Ayo bisa, sembuh Motivasi lagi. kan. Motivasi. Iya. Dan ada Blood Wings, sudah diselesaikan tadi oleh Rincia. Item yang cukup penting, nambah movement speed dan menambahkan efek shield juga. Tambahan shield kepada mages atau user yang membeli Blood Wings tersebut. Dan menarik karena Lordnya langsung di start oleh Onyx Prodigy. Yap, tapi barusan juga udah terlihat ya, ada satu teleportasi tadi yang udah dilakukan oleh beberapa pemain dari Arcusena hingga membuat untuk pemain dari Onyx Prodigy cukup pede loh untuk mereka bisa memulai dari Lord ini karena sekarang ada tabrakan lagi langsung dilakukan saja. Kita lihat di mana lagi pergerakan yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang bikin oleh Arcusena tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan juga oleh Onyx Prodigy. Ian siap berhasil kabur tapi Yuranya mencoba untuk bisa flicker tadi maju ke bagian depan hingga membuat malah dirinya hampir saja kehilangan nyawa pula. Wah itu tadi diversionnya ngehantar Dairon ke arah dekat orange buff dan dia langsung Black Dragon form. Ya, pada naga muncul dari belakang. Itu dia, walaupun memang pada akhirnya membuat dari Ian pun gak bisa bergerak, dipegangin terus-terusan juga. Dan retribution lagi-lagi dari Boy yang berhasil mendapatkan objektif tersebut Om. Ya, dan Boy tumbang 4 kali. Oke, terlihat lagi damage yang begitu menyakitkan dari Rincia. Damage macam apa ini? Itu udah ada Divine Glaive tadi. Ya dan itu ketempelan. Ketempelan semua bertiga lagi ya, kejedot bareng. Nempel semua. Sulit. Sulit. Kadang emang damage-nya juga itu nggak yang ke-expect ternyata gede. Dan gangguannya itu loh, nempel-nempelnya itu karena duality-nya itu loh. Ya, sebenarnya gangguannya ya, yang lebih benar-benar mengganggu. Dan juga biasanya ada efek-efek slow kan kalau ketarik ke bagian tengah. Dan lagi ini untuk bermain dengan front to back, Arcusena mereka harus menemukan jawaban. Karena kalau mereka main pisah 2 seperti tadi mungkin bisa, tapi mereka butuh koordinasi yang lebih sekarang. Apalagi dengan item yang sudah selesai untuk Xavero dan juga Purify-nya dia yang ready, ini berarti kalau yang dikirimkan nanti cuma Dairon dan Dairon-nya bisa ke gap dan langsung tumbang di belakang. Ini bahaya banget buat Arcusena. Oh ini Onyx Prodigy udah harus reaktif lagi ya dengan, ya itu kiriman-kiriman orang yang mungkin Paket. kaget itu dari belakang tiba-tiba ada naga kan ancang-ancang biasanya dari front to back kan. Ini back to front. Back to front. Gimana? Tapi sayang sih kalau cuma naga, karena naga kan sebenarnya bisa langsung front to back. Iya makanya. Wah, hampir loh. Hampir saja tadi bisa menangkap Karawan, namun sekarang di bagian atas. Satu Inotaratnya berhasil dihancurkan, ditembak terkena ke dalam tubuh dari Toy. Alright. Tapi wah Onyx Prodigy mereka
berusaha keras-keras untuk bisa defense banget. satu outer turret middle ya. Iya. Ditahan terus-terusan loh, ini belum hancur loh selama 14 menit. Yap, ini kuat banget ya buat Onyx Prodigy. Cuman ini by data Om, dari game ini aja ya. Ah. Gak cuman Lord, Turtle juga Sena kalah dari tadi. Iya. Retribution. Ya dua. Oh iya, dua Iya. kali ya. Tapi Lordnya kelihatan kan? Iya tapi Lordnya kelihatan. Dari Lord juga dari tadi bisa dibilang Onyx ini gokil loh ini boy ini. Jempolnya auto retri loh itu. Ya, meskipun ada 4 dead tadi kalau kita mention dia ada 4 dead lah. Tapi dia bisa menyelesaikan objektifnya. Dia bisa jadi tanker ya. Untuk menciptakan ruang gerak mungkin untuk Yura bersama dengan Savero. Yap. Dan retrinya itu loh on point sekali. What? Hey. Untuk pakai power steering sih Wah, Ian. saya kaget. Tapi sejauh ini pancingan-pancingan yang diberikan belum juga menjadi satu umpan yang bisa membuat mereka berantem. Tapi Owen berhasil balik menggocek itu lagi? semua. Balik dong. Oke, Owennya mencoba untuk bisa mencari informasi. Uh-oh. Namun untuk sekarang terlihat Astralico-nya dikeluarkan dan mereka sepertinya memulai bagaimana jalan tiap pertempuran karena White Force terlalu maju ke bagian depan hingga membuat dirinya terlalu menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Ian yang kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Darat. Masih berputar-putar Idok. saja Owen. Tapi Idok masih ada satu lagi tambahan SP di dalam tubuhnya dan Idok masih berhasil selamat. Hanya saja Savero tidak akan berhasil selamat lagi karena Saveronya dihajar habis-habisan. Satu buah keputusan dari Onyx Prodigy untuk bisa membalikan keadaan. Ternyata dijawab lagi oleh RRQ Sena. Mereka fokus White Force yang ditarget dan ini adalah bertepatan dengan Lord yang sudah muncul Om. Iya, dan kalau aku melihat tadi ada movement dari Savero di mana dia berusaha untuk mendapatkan range-nya, memberikan volley shot-nya. Tapi out of range sehingga dia kena damage retribution, ada efek slow yang diberikan tadi. Dan sayang sekali memang. Tapi masalah diversionnya juga ganggu banget kan. Tiba-tiba Idok sama Rinsnya di belakang tadi. Iya, lumayan kaget ya tadi ya. Kaget lagi, dijebak lagi, dijepit lagi. Dan dua-duanya pulangnya sama-sama jalan kaki juga loh tadi. Iya, aman Dan ya. Idok dengan rinciannya juga aman banget tadi. Iya. Jalan aja mereka. Dan jangan lupakan ini peran sosok Dairon juga ya. Ya, ini Dairon penting banget memang. Bagaimana cara untuk bisa menahan Dairon nilai yang harus dijawab sekarang. Onyx Prodigy kelihatan banget mereka tiap kali diserang oleh Dairon. Mereka cukup terbelah, mereka terpisah-pisah. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk RRQ bisa menabrak langsung ke dalam area pertahanan ya. Yep. Karena kadang dengan adanya Yuzong kita juga nggak perlu berantem-berantem banget. Iya. Yang di atas mah udah tugasnya ngusir aja, ngusir satu objektif kebuka mereka hajar habis-habisan. Hey! Yans hampir saja. Gak kena. Cuman ini udah waktunya sih. Nitarat bakal lepas ya. Udah waktunya. Di retri, Belum? belum Belum waktunya. waktunya. Belum. Sekuat itu Onyx Prodigy untuk bisa mempertahankan outer middle turret mereka. Tapi ya metode mungkin yang bisa dibilang Toy yang menjadi hyper carry di sini. Ini berjalan sesuai rencana loh. Toy-nya aman banget dari tadi. Iya. Di belakang terus, belum terpick off satu kali pun juga. KDA-nya bahkan bagus banget ya, 605. Jadi KDA yang besar memang, karena dia selalu bisa mensupply damage berarti kalau kita translate dari KDA dia. Dan apakah akan ada inisiasi tambahan sekarang untuk RRQ? Oke, untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Daironnya. Masih berputar-putar Astralico langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Owen yang masih berhasil selamat. Hanya saja Owen pula coba hilang tapi Wapor satu pada berbeda. Menyusul lagi karena rekannya dan Ians menjadi orang terdepan. Satu immortalnya udah menghilang dalam tubuhnya tapi Ians masih berhasil kabur. Dan juga untuk Onyx mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Oke, White Force berusaha untuk bisa melakukan inisiasi dan juga pengusiran mundur. Tapi White Force-nya kena sisi balesan juga dari Idok dan sekarang out dari base turret bakal coba dihancurkan. Yap, 3 melawan 5. Savero tadi udah punya si Halberd. Satu item yang cukup bisa mendobrak blue armor yang dimiliki oleh beberapa player. Dimiliki oleh Sena. Tapi Dairatnya 1v1 situation tadi Boy hanya saja mendapatkan backup dari Yura. Namun sekarang satu yang terakhirnya. Rinsia pun menghilang. Onyx Prodigy mulai bangkit. Wah, overcommit, overextend yang emang dilakukan oleh RRQ Sena. Itu bisa dipanis dengan begitu mahal oleh Onyx Prodigy. Kembali terulang Om. Oke, dua memang hilang, tapi Onyx Prodigy mereka bisa membarengi dua minion yang sedang berjalan sekarang dari build itemnya. Boy, full, lengkap, ada immortal juga untuk di badan dari Boy sendiri. Dan seperti ini masih akan tertahan dulu ya, Onyx Prodigy. Mereka mau gak mau, wajib untuk menunggu. Sedangkan RRQ Sena ini jangan sampai terlalu dalam juga karena mereka harus bisa setup. Dan setup yang pertama seperti ini bisa jadi dipegang oleh Onyx Prodigy untuk Lordnya karena mereka bisa setup duluan. Wah, ini bisa jadi momen comeback karena Onyx Prodigy bisa dibilang juga sabar banget walaupun udah kehancur dari 3 base turretnya.
tapi mereka punya kesempatan untuk bahkan keluar dari zona aman mereka. Nah, Mereka nggak terjebak. Ya, dan Oni Prodigy lagi-lagi mereka yang mulai. Lordnya mereka akan ngepok terlebih dahulu. Mereka bakal yang mainin tarik ulurnya. Yap. Dicepetin aja oleh beberapa pemain dari Onyx Pro 3. Hanya saja sekarang coba lihat di bagian tengah. Ditembak lagi oleh Yura dari kejauhan. Tapi Xavero membantu rekannya untuk bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar. Dan juga ada conceal. Tapi barusan terlihat Midwan Fury yang connect. Wyforce-nya berhasil dihancurkan. Tapi Lordnya belum akan menjadi back. Siapa akan sedikit lagi tersisa. Lordnya berhasil diamankan oleh Yura. Namun pada yang lain, Xavero pun berhasil dihancurkan. Menyisakan 2 player saja. Beserta dengan 1 Lord yang dimiliki oleh Onyx Pro 3. Oke, 10 detik sebelum Lordnya muncul, ini bakal di straight push kah? Oke, sedikit lagi. Masih ada 1 katapul. Akankah bisa mereka pertahankan? Karena sekarang masih ada 1 wave lagi di bagian atas. Dan sesaat lagi kita lihat. Akankah Lord masih bisa mempertahankan lagi? Karena 1 menit tidak sempat. Tidak sempat. Tidak dibiarkan. Oke, dan Ararki Sena berhasil untuk bisa mendapatkan 1 kemenangan di game yang pertama. Dengan begitu baiknya pula keputusan Team Fight Diversion kejutan. Ini yang menjadi satu buah ancaman untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Oke. Dan Toy tadi sangat sulit untuk bisa disentuh juga ya. Buat di bagian belakang melihat bagaimana lini depan yang dimiliki Arcusena berjalan juga dengan semestinya Dairen. Jadi Naga dan Rinsya, positioning yang terakhir dengan membawa Toy juga ikut di belakang bersama dengan Diversionnya. Biasanya kan bawa Diren doang ya. Iya, ini bawa Toy. Bawa Kari ya di belakang. Jadi punya damage yang cukup tadi.